Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa sanina ila hadratin Wafuruhi muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di kajian mampir. Kita kemarin sudah membahas tentang sifat sama. Koriknya minggu kemarin adalah Al-Ustadz Bayu LC apa ya Ustadz Bayu? Aja. LC aja. Bayu Maulana LC. Sekarang kita akan bahas tentang sifat basor. Biasanya sama dan basor di beberapa kitab itu dibahas dalam satu bab, satu paket, bukan pembahasan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal basaru lahu sab'atu matalib. Oh ya, kitab yang kita baca itu adalah kitab Nurud Dolam, syarah dari kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal basaru lahu sab'atu matalib. Ini masih membahas tentang poin-poin penting yang harus kita ketahui dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Untuk sifat basor itu ada 7 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah nasyhadu wa na'taqidu anna basarallahi maujudun. Yang pertama adalah bahwa kita menyaksikan kemudian meyakini bahwa sifat basornya Allah itu maujud. Dia sesuatu atau sifat yang bisa dilihat. Wa qadimun, dan tidak bermula. Wa bakin, tidak berakhir. Wa mukhalifun li basorinal hadis, berbeda dengan penglihatan kita yang baru. Wa ghaniyun 'anil mukhassis, dan tidak butuh kepada pencipta. Wa wahidun, kemudian basornya Allah itu penglihatannya esa, satu. Wa amut ta'alluqi bi jami'il mawjudat, dan berta'alluq dengan segala sesuatu yang maujud. Jadi ada 7 itu. Menyaksikan dan meyakini bahwa basornya Allah itu maujud, kemudian tidak bermula, tidak berakhir, berbeda dengan penglihatan kita, tidak butuh pada pencipta, artinya penglihatan Allah itu tidak diciptakan itu. Wahidun, kemudian esa, dan yang terakhir adalah ta'alluqnya itu mencakup segala sesuatu yang maujud. Kira-kira begitu keterangan yang ada di kitab. Kita kasih beberapa keterangan tambahan. Yang pastinya itu adalah poin-poin penting dari pembahasan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nashhadu. Ini yang seringkali dijadikan persoalan. Bahwa wa nashhadu itu kan kalau kita terjemahkan itu kami menyaksikan atau kami bersaksi, kan begitu. Masalahnya adalah ada beberapa orang di luar sana yang sok kritis mempertanyakan, Anda menyaksikan misalnya di kalimat la ilaha illallah itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan begitu. Bersaksi, ini pertanyaan sok kritisnya orang-orang itu. Kapan Anda menyaksikan Allah? Kapan Anda menyaksikan Nabi Muhammad? Toh juga Anda itu tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Nabi Muhammad.
tidak pernah sezaman dengan Nabi Muhammad. Nah, yang perlu kita dudukkan mula-mula adalah yakni yang dimaksud dengan nashhadu atau bersaksi. Bersaksi yang dimaksud di sini adalah tentu saja dengan ilmu. Jadi kalau kalian teman-teman lihat di ini di Kamus Makoye Suluwah itu kata yang terdiri dari atau yang tersusun dari huruf shin, ha dengan dal itu salah satu maknanya adalah informasi atau pengetahuan. Nah, maka dalam kalimat ini, kalimat syahadat, yang dimaksud dengan saya bersaksi itu maksudnya saya memiliki pengetahuan dan membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya. Kira-kira sudah dibahas kemarin oleh Ustadz Bayu itu. Cuman luar biasa lah. Karena ini kan ya karena akibat dari tidak ngaji kan, jadi makanya pengen sok kritis itu mempertanyakan begitu. Padahal itu pertanyaan yang sangat membagongkan. Wana takidu dan meyakini bahwa sifat basornya Allah itu maujud, maksudnya bisa dilihat. Jadi syarat sesuatu itu bisa dilihat adalah dia harus ada terlebih dahulu, dia itu real, dia itu nyata, dia itu bukan kreasi dari akal semata, atau dia itu bukan hayalan yang kita karang dalam akal kita saja, tidak. Bentar, tadi real atau real? Real. Oh, real ya. Real. Kalau real itu mau saya tanya, Madura. Bukan. Real itu. Jadi dia itu nyata. Jadi syarat sesuatu itu bisa dilihat adalah dia itu harus ada dalam arti nyata. Seandainya tidak nyata, maka dia tidak bisa dilihat. Bukan karena kelemahan Allah misalnya, atau kelemahan subjek yang melihat, tidak. Tetapi karena memang dia tidak punya keberadaan yang nyata di realitas. Kira-kira begitulah. Makanya nanti kalau teman-teman lihat di pembahasan sifat sama basor di kitab-kitab kurang lebih ya yang menengah ke atas itu nanti dijelaskan salah satunya oleh Imam Ad-Dasuki, kata beliau sifat sama dan basornya Allah itu nanti bertakluk dengan segala sesuatu yang maujud yang ada. Nah, maka dengan demikian perkara-perkara semisal hal, kemudian amrun i'tibar itu tidak masuk ke dalam objek yang bertakluk dengan sama dan basor. Bahasanya sudah halus sekali. Apanya? Ya bahasanya sudah halus sekali. Wah, profesional. Ya. Kondisi itu bukan sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar. Kemudian amar i'tibar, perkara mental, sesuatu yang dihasilkan oleh akal melalui pengamatan yang kita lakukan. Itu amrun i'tibar namanya. Apa itu amrun i'tibar? Nantilah cari-cari sendiri atau beli buku saya gampang. Mana bukunya? Mana? Ini di depan. Oh, ini ya. Nah, itu bukan sesuatu yang dilihat dan didengar oleh Allah. Kalau begitu Allah nggak sempurna, nggak begitu. Memang sejak awal itu tidak bertakluk, tidak berhubungan. Dia itu bukan objek yang dilihat dan didengar oleh Allah. Jadi pahami itu dengan baik ya. Awas kalau enggak. Kemudian qadimun, ini jelas bahwa sifat sama dan basor Allah itu tidak diciptakan atau tidak bermula. Ada banyak konsekuensi apabila kita meyakini bahwa sifat sama dan basor Allah itu diciptakan. Salah satunya adalah misalnya kita bisa mempertanyakan, seandainya sama dan basor Allah itu diciptakan, pertanyaannya siapa yang menciptakan? Apakah dirinya sendiri atau sosok selain dirinya? Yang nanti semua itu akan berpulang kepada daur atau tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu mustahil. Misalnya samanya Allah diciptakan oleh Allah sendiri. Kalau samanya Allah atau basornya Allah diciptakan oleh Allah sendiri, maka Allah itu memiliki potensi untuk dilekati atau dihinggapi, ya dilekati lah. Allah itu punya potensi untuk dilekati dengan sifat-sifat yang baru. Oke. Kan sama dan basor itu kan sifat yang menetap pada zat Allah. Seandainya sama dan basor ini dua sifat yang diciptakan oleh Allah sendiri, maka dengan begitu Allah itu memungkinkan untuk dilekati oleh sifat-sifat yang baru.
Maka dengan demikian konsekuensi yang lain adalah berarti Allah itu juga bisa dilekati dengan sifat-sifat makhluk. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena misalnya ada pertanyaan gini kan ya. Yang diciptakan oleh Allah hanya sama dan basarnya saja misalnya. Sifat yang lain tidak oke kita terima. Tapi tetap potensi untuk dilekati sifat-sifat yang baru tidak akan bisa hilang. Kira-kira motif demikian. pertanyaan ini sebenarnya tadi kita diskusi dengan salah seorang teman. Beliau memposisikan diri sebagai seorang Mu'tazilah. Beliau berargumen dengan argumennya Mu'tazilah. Saya tahu orangnya siapa itu. Nah, itu dia maksudnya saya Kalau tidak nggak ingin Mu'id, sebut kalau nggak nama Mu'id, Ustaz Nidom. Mu'id ya. Tadi beliau dari semalam WA itu karena tidak selesai, jadi tadi pas istirahat sekolah, saya telepon aja lah, biar cepat selesai. Saya bilang. Oh iya. Yang telepon tadi ngobrol-ngobrol segala macam, lalu tanya itu. Jadi kan Mu'tazilah ini kan berkeyakinan bahwa Tuhan tidak punya sifat. Karena kalau Tuhan itu punya sifat dan dalam keyakinan kita semua sifatnya Allah itu qadim, maka akan ada banyak hal yang qadim, zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Dan ini problem kata Mu'tazilah sehingga menyalahi keesaan Tuhan. Oke. Nah, tapi Mu'tazilah kemudian menawarkan satu gagasan bahwa Allah itu tetap berkuasa, berkehendak, berilmu, melihat, mendengar, berbicara dan seterusnya itu, tapi itu semua dengan zatnya bukan dengan sifat. Contohnya kalam nih, tadi diceritakan begitu. Jadi kalam itu bukan sifat, kalam itu adalah sifatul af'al. Iya betul. Itu yang tadi Ditanyakan. ini siapa Mas Idom yang nanya. Oh, Tadi tadi belum sempat saya balas soalnya lagi. tadi ada tanya itu, terus saya bilang, oh saya belum tahu jawabannya, saya lupa. Kemarin ada dibahas sama Mas Fauzin, itu saya tanyakan, saya bilang, ini baru diskusi. Maksudnya saya bilang, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Loh, memang saya tidak tahu. Kapan? Sejak kapan kita nggak begitu? Mungkin maksudnya Anda kurang fair seperti itu. Enggak, soalnya ya begitulah. Nah, akhirnya ini nanti saya bilang nanti saya akan tanyakan satu. Kemudian yang kedua, karena tadi yang dibahas tentang kalam dan barusan yang disinggung dalam kajian ini adalah sama dan basar, terus saya mencoba untuk menyamakan karena kan Oke. baik sifat kalam yang ditanyakan oleh Ustaz Mu'id itu ataupun sama dan basar ini kan masih sama-sama sifat ma'ani. Seandainya sama dan basar itu adalah sifatul af'al yang tidak masalah kalau dikatakan baru, karena kan bukan sifat Tuhan, tidak ada pada diri Tuhan, tidak melekat pada diri Tuhan. Itu gimana? Kayaknya kemarin itu sudah disinggung, cuman saya lupa, entah kemarin atau 2 pertemuan yang lalu. Gimana seandainya? Seandainya sama basor kalam itu adalah sifatul af'al, Ya. sehingga kan bukan sifat kan, tidak melekat pada Allah kan. Sehingga kan tak masalah dikatakan baru. Itu gimana? Kalau dikatakan baru. Iya. Kalau itu baru, berarti kan konsekuensinya Allah itu pernah tidak berfirman. Allah tidak punya sifat kalam. Tidak begitu tadi konsekuensinya. Sama seperti seandainya Allah tidak menciptakan alam semesta semuanya ini, Iya. apakah Allah itu bisa disebut sebagai Ar-Razzaq? Saya bilang bisa. Loh, kan alam semesta tidak ada. Saya bilang, nah Allah itu punya sifat kudroh. Kudroh Allah itu ta'alluqnya salah satunya adalah suluhi qadim. Nah, dari suluhi qadim inilah kita bisa menilai sekalipun Allah tidak pernah sama sekali menciptakan makhluk sehingga tidak ada objek yang diberikan rezeki, Allah tetap disebut sebagai Ar-Razzaq karena suluhi qadimnya. Iya. Nah, saya jawab seperti itu tadi. Lalu dia bilang, ya sama seperti itu. Seandainya Allah itu tidak punya sifat sama, basar dan dalam arti sifat ya. Iya. Bisa melihat, mendengar dan berbicara, tapi katanya itu adalah sifatul af'al yang tidak masalah kalau itu baru. Lalu misalnya kalau ada anggapan tadi, loh berarti Allah itu pernah tidak berbicara. Tidak begitu, tapi seolah-olah bahasa kamu tadi itu suluhi qadim, Allah itu berbicara. Enggak, Mu'id yang tidak salah, yang tidak paham. Oh iya. Nanti Ustaz Mu'id, Yang penting tolong dulu. ini istimewa Ustaz Mu'id. Langsung sebut nama lagi. Tadi beliau yang tidak paham, mungkin tidak teliti lah. Jadi apa konsekuensinya jika apa tadi kalamnya? Kalamnya Allah itu adalah sesuatu yang diciptakan dengan sifat kudrohnya,
Tadi kan kita sebutkan konsekuensinya bahwa kalau begitu berarti menunjukkan Allah itu pernah tidak berkalam. Ya. Nah, kenapa kok tadi saya bilang beliau itu tidak teliti? Karena kita harus bedakan dulu antara suluhi dengan tanjizi. Oke. Ketika saya bilang pernah tidak berkalam, itu berarti tanjizinya. Suluhi itu kan potensi. Ya. Kemudian tanjizi itu kan aktual. Ya. Berarti kan ada momen di mana Allah itu tidak berfirman. Jika demikian. Ya kan ya? Allah tidak berfirman itu. Kalau semisal begitu, ketika ada ketika Allah itu pernah tidak berfirman, berarti kan menunjukkan bahwa firman-Nya itu baru, itu kan. Firman-Nya Allah itu kan baru. Dan memang iya kata Mu'tazilah. Iya, kata Mu'tazilah kan demikian. Tapi nanti bisa kita bahas panjang lebar saja lah itu kayaknya supaya tidak. Oke, baik. Soalnya sebagian wajah sudah mengisyaratkan yang lain aja lah. Iya. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita dudukkan itu kan dari sifat kalam, terutama kalam itu kan. Atau nanti bisa langsung chat ke Ustaz Muin. Iyalah. Ada kemarin ngechat tadi ngechat cuman ini sama beliau nggak direspon lagi. Oke. Yang ketiga adalah bakin, tidak berakhir, tidak akan musnah, itu jelas itu kan. Kemudian mukhalifun li baswarinal hadis. Ini yang perlu saya tekankan. Karena untuk orang-orang awam khawatir ada yang memahami bahwa Allah itu hanya melihat segala sesuatu yang berbentuk dan berwarna saja. Oke. Dan Allah itu hanya mendengar semua suara yang ada. Padahal melihat bentuk dan warna, misalnya kayak ini kan ya, kayak HP lah misalnya. Kita bisa melihat HP ini karena dia punya bentuk, dia ini juga punya warna. Kira-kira demikian. Nah, penglihatan Allah itu tidak hanya sebatas itu. Loh, tapi kan kalau Allah itu Maha melihat, maksudnya itu adalah penglihatannya berbeda dalam arti secara kualitas. Misalnya, kita kan sekarang hanya bisa melihat bagian luarnya, tidak bisa melihat bagian dalamnya. Maka penglihatan Allah itu bisa mencakup bagian dalam HP ini, bahkan yang terkecil. Sementara kita kan tidak bisa melihat itu. Ya. Artinya maka tetap saja melihatnya kita terbatas. Tetap saja ada perbedaan di situ dengan basor kita. Nah, perbedaannya itu tidak hanya sebatas itu. Perbedaannya itu jauh melampaui itu. Makanya para ulama itu menjelaskan bahwa sama dan basornya Allah itu melihat segala sesuatu yang maujud, apapun yang ada. Maka dengan demikian Allah itu bisa melihat HP dan juga bisa mendengar HP. Kira-kira demikian. Kalau yang ada Allah di dalam itu bisa melihat kita. suara, Allah itu bisa melihat suara dan juga bisa bisa melihat suara dan bisa mendengar suara. Kalau mendengar suara kan sudah jelas. Ya, jelas. Nah, itu salah satu keunikannya ya. Iya. Kemudian juga salah satunya yang menurut saya yang paling mencolok adalah Allah itu melihat dan mendengar dengan sifatnya, sifat sama dan basornya. Sedangkan kita melihat dan mendengar itu dengan af'alnya Allah. Gimana? Setuju nggak? Gimana? Allah itu melihat dan mendengar dengan sifatnya. Basor dan sama dan basornya itu kan. Sedangkan kita melihat dan mendengar ini bukan dengan penglihatan kita itu digaris bawahi, dan juga mendengarnya kita, tapi dengan af'alnya Allah. Oh iya, betul. Itu ya, aman ya. Jadi aman. Bahkan kalau semisal mau kita ulik, sebenarnya yang membuat kita bisa melihat itu tidak hanya mata. Tapi ada banyak faktor itu. Kalau secara hukum adat ya, secara hukum adat, misalnya bendanya itu atau sesuatu yang kita lihat tidak berada di jarak yang jauh. Kalau jauh kan nggak bisa dilihat. Oke, syarat-syaratnya lah ya. Syaratnya itu. Kalau secara adat ya secara adat. Kemudian berarti kan bendanya harus dekat itu ya. Bendanya harus dekat. Kemudian penglihatan kita normal dalam arti tidak ada yang menghalangi. Kemudian ada cahaya, baru bisa melihat. Ya. Jadi walaupun penglihatan kita berfungsi, tapi jaraknya sangat jauh, kita pun tidak bisa melihat. Bisa melihat. Atau mata kita berfungsi,
tetapi tidak ada cahaya sama sekali, kita tidak bisa melihat. Gitu. Jadi penglihatan itu bukan satu-satunya faktor yang membuat kita bisa melihat. Betul. Itu secara hukum adat. Nah, makanya tadi saya perlu tekankan bahwa yang dimaksud Allah Maha melihat itu adalah tidak hanya melihat yang memiliki bentuk dan warna, tetapi juga Allah bisa melihat suara. Allah tidak hanya mendengar suara, baik yang paling kecil sampai yang paling nyaring gitu. Tapi Allah juga bisa mendengar HP misalnya, bukan bunyinya HP, tapi mendengar HP, mendengar buku, mendengar apapun yang ada di sekeliling kita. Kira-kira demikian. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah wa ghaniyun 'anil mukhassis. Ini sudah jelas. Allah itu sama dan basarnya Allah itu tidak butuh pada pencipta. Wa wahidun, dan dia itu esa. Mustahil Allah itu punya sifat sama yang banyak atau sifat basar yang banyak, tidak mungkin. Hanya karena Allah melihat banyak hal, mendengar banyak hal, bukan berarti sifatnya itu juga banyak. Wa amut ta'alluqi bi jami'il mawjudat. Dan yang terakhir adalah ta'alluq dari sifat sama dan basar itu mencakup segala sesuatu yang mawjud. Segala sesuatu yang ada, apapun itu. Apapun yang ada itu bisa dilihat oleh Allah, bisa didengar oleh Allah. Maka dengan dengan menghadirkan pengetahuan yang seperti ini, kita itu bisa lebih waspada. Zahiran wa batinan itu. Dari Bisa waspada atau mawas diri. Misalnya hanya karena nggak ada orang gitu kan. Wah, kesempatan nih dingin-dingin gitu. Loh. Ngapain? Mandi. Gak bahaya. Mandi, maksudnya itu mandi. Loh. Mandi air hangat. Dari tadi beliau udah ada bersuara ya. Tergantung umpan. Wah, ini nggak ada orang ini kan. Sama kayak gini loh. Ketika kita misalnya ada di satu ruangan, kemudian kita tahu di ruangan itu ada CCTV. Ada CCTV. Otomatis kita itu ketika melakukan sesuatu lebih lebih berhati-hati itu kan. Karena merasa ada yang memantau. Ya. Nah, perasaan yang kita hadirkan seharusnya sama persis seperti itu. Allah. Sama persis seperti itu. Kayak misalnya inilah, kita ngaji streaming ini kan di depan kamera. Padahal benda mati yang mengawasi kita. Terkadang ketika diawasi oleh benda mati bernama kamera ini, mental kita itu hilang. Padahal cuma benda mati. Ini pengalaman bikin video kemarin. Aduh. Padahal yang mengamati, yang melihat itu adalah benda mati. Nah, seharusnya itu kita menghadirkan perasaan seperti itu. Cuman sayangnya repot, butuh pembiasaan, itu butuh pengasahan dan seterusnya. Sehingga kita bisa menghadirkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Kemarin ketika saya menjelaskan ini kepada anak-anak di sekolah itu, kata mereka, saya tanya kepada mereka, kira-kira apa yang membuat orang itu merasa tidak diawasi, tidak dilihat oleh Allah? Karena Allah nggak terlihat. Ampuh. Pendek sekali ini ya nalarnya ya. Bukan pendek, saya lebih tepatnya simpel. Kalau CCTV itu kan terlihat, kan? Akhirnya kita tahu. Nah, ya masa ya kalau saya sih ya memang beda lah ya. Iya. Beda ini kan. Bus. Enggak, bukan. Kiai. Dan menghadirkan perasaan begitu itu memang repot, itu butuh pengasahan dan seterusnya itulah. Tapi ya sebagai orang yang sudah terlanjur ditakdirkan mengenal tauhid itu kan, mengenal Allah, meskipun sangat amat sedikit itu, ya kita usahakan untuk selalu begitu. Nah, kira-kira demikian beberapa poinnya. Barangkali ada tambahan. Ya walaupun terkadang kalau saya pribadi sih udah tahu nih Allah tuh melihat, cuman apalah daya kita kalah dengan syahwat gitu loh kadang. Kita, Anda tidak emang. Ini misalnya mumpung anak lagi tidur apa segala macam, eksekusi, masak nasi goreng. itu kan ini masih halal kan begitu. Halal. Kalau masih halal sih enggak masalah. Kalau haram itu yang repot. Artinya kan berarti masih mengikuti syahwat gitu loh. Tapi entah ya kalau secara fikih itu gimana melihatnya. Misalnya kayak kita itu kan. Oh beliau ini. Ya, nanti biar beliau yang menjawab persoalan ini. Misalnya ini kan. Apanya? Setelah ini. Misalnya kita punya punya unek-unek dalam hati itu kan. Punya unek-unek dalam hati.
kok begini gitu. Apakah Kok nyindir sikap terus gitu kita yang begitu? Kalau tadi minta air putih lah, apalah. Apakah itu ditaklif dalam syariat gitu? Maksud saya begitu. Karena kan Maksudnya bagian apanya tuh? di bagian kita yang ngegrundel itu apa ya? Lah, Ngedumel itu loh dalam hati. ya selagi itu masih dalam wilayah hal yang bisa dikontrol, tetap kena taklif. Dikontrol Ustaz. Dikontrol. Nah, biro itu. Tapi kalau itu bagian dari hal-hal yang tidak bisa dikontrol, ya la yukallifullahu nafsan kan illa wus'aha. Kan begitu. Nah kadang kan ini kan untuk perkara-perkara yang bersangkutan dengan hati itu munculnya itu spontan biasanya. Orang ini kok gitu tuh loh. Ada sisi-sisi seperti itu. Nah makanya dengan tadi kita menjelaskan bahwa Allah itu tidak hanya melihat yang berbentuk, kemudian tidak hanya melihat yang berupa suara. Dengan begitu kita itu akan lebih berhati-hati. Bahkan secara batin itu kan ya. Ya urusan udah berusaha kemudian gagal ya berusaha lagi. Namanya juga manusia kan. Iya. Oke, kira-kira itu 7 poin yang harus kita ketahui terkait dengan sifat basor. Meyakini bahwa dia itu ada, sifat basor itu ada, tidak bermula, tidak berakhir, berbeda dengan kita, tidak butuh pada pencipta, esa, dan mencakup segala sesuatu yang mewujud. Ya kira-kira itu ada tambahan lagi? Sudah, karena sudah disindir sama beliau. Oke, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan beralih ke kajian fikih. Bilkof. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian fikih kita. Agak kesini Ustaz. Soalnya di kamera kurang anu. Kurang basor. Kurang basor itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidrani amin. Ila an qala al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'. Sampailah kita ke pembahasan benda-benda najis yang dimaafkan atau dimaklumi, ditoleransi yang jatuh ke dalam air. Yakni yang dimaksud adalah yu'fa fil ma'i wal ma'i, dima'fu, dimaklumi, ditoleransi di dalam air ataupun benda cair ma'i. Anin najasati, yang dimaafkan itu kenajisannya, allati, najis yang bagaimana? Pertama itu kategorinya adalah najis allati, benda-benda najis allati yang la yudrikuha at-tarfu, yang tidak bisa dijangkau, tidak terlihat oleh pandangan taraf. Dalam kurung al-basarul mu'tadilu, pandangan yang dimaksud sini mata, yaitu tentunya mata orang yang normal ya. Ya maksudnya ya ndak picek, itu bukan ukuran. Ini ukurannya adalah pandangan mata orang yang normal. Atau mungkin bisa dibilang gini Ustaz, mata telanjang gitu bisa Ustaz. Enggak, maksudnya ukurannya itu ukur mata normal, mata orang normal. Maka terkeluarkan kalau orang itu tidak normal matanya, misalnya katarak, bukan ini yang dimaksud. Maksudnya basarul mu'tadil ini pandangan atau mata orang yang adil, maksudnya orang yang normal gitu. Bukan adil dalam pernikahan ya, bukan. Maksudnya mata yang ideal, ya bahasan. Mata ideal gitu ya. Nah, intinya itu Ustaz. Bukan yang dimaksud sampean apa tadi, mata gimana? Mata telanjang. Mata telanjang bukan. Tanpa alat. Bukan itu. Maksudnya pandangannya itu orangnya itu normal gitu. Pakai baju ya.
Ya. Ya. Itu yang dimaksud yang pertama, kategori pertama yang akan dimaafkan benda-benda najis yang jatuh ke dalam air ataupun ke dalam benda cair, itu akan dimaafkan dengan syarat benda najisnya itu tidak terjangkau oleh pandangan mata orang normal. Yang kedua adalah poin yang kedua, wal maitati, dan bangkai allati la dama laha sailun, yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Maksudnya maitah atau bangkai yang tidak punya darah mengalir, wahya, yaitu allati idza syuqqa, yang mana apabila bangkai itu dibedah atau dibelah, minha, dari bangkai tersebut, udwun, salah satu anggotanya, lam yasil damuha, itu yang dimaksud. Tidak akan ada darah yang akan mengalir. Jadi poin yang kedua di sini, yang pertama najisnya itu tidak nampak oleh pandangan normal. Yang kedua, kalau itu adalah bangkai yang tidak punya darah yang mengalir, andaikan dibelah salah satu anggotanya itu, dia tidak akan mengalirkan darah. Seperti apa bangkai yang tidak punya darah mengalir itu? Kadzubabi, seperti lalat. Jadi saya jelaskan kembali, barang-barang benda-benda najis yang dimakfu atau dimaklumi, ditoleransi apabila jatuh ke dalam air, itu ada 2 poin. Dengan catatan benda najisnya itu tidak tampak oleh mata telanjang, bukan mata telanjang, salah lagi saya. Mata orang yang normal, pandangan yang normal. Yang kedua adalah bangkai yang tidak darah, yang tidak mempunyai darah yang bisa mengalir apabila dibelah salah satu anggotanya itu. Contohnya seperti lalat. Nah, kesemuanya itu makfuat ini, benda-benda najis yang jatuh ke dalam air atau masuk ke dalam air itu yang bisa dimaafkan atau ditoleransi, itu ada 2 syarat, bisyartaini, dengan 2 syarat. Yang pertama, ayakun alla yakuna bi fi'li, bukan disengaja, bukan karena perbuatan kita, bukan. Misalnya ada lalat mati, kemudian kita masukkan, bukan. Itu syarat pertama. Bukan disengaja lah ringkesnya. Ya. Bukan karena sebab kita yang melakukan, gitu, bukan. Tapi datang sendiri gitu. Datang sendiri atau rombongan, dengan rombongan dia tapi ya. Enggak apa-apa, rombongan. Yang jelas bukan alla yakuna bi fi'li. Gimana itu Ustaz Bayu? Bahasa lugasnya itu. Udah bagus ya? Oh iya. Udah ideal lah gitu ya. Ideal maksudnya, bukan ideal. 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 Itu syarat yang pertama. Bisa dimakfu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah wa alla tughayyira ma waqa'at fihi. Syarat yang kedua adalah benda-benda yang dimakfu tadi itu tidak merubah apa yang ia jatuh ke dalamnya. Maksudnya tidak merubah objek, gitu ya. Ya. Itu syarat yang kedua. Jadi tidak sampai merubah. Berarti kalau merubah walaupun itu tidak disengaja, ya tetap tidak dimaafkan, gitu intinya. Najis. Jadi 2 syarat ini harus kita pahami. Yang pertama, bukan sebab karena perbuatan kita sendiri, dalam kurung disengaja oleh kita. Yang kedua, tidak sampai merubah benda-benda najis itu terhadap air atau benda cair yang jatuh, benda najis itu jatuh ke dalamnya. Wallahu a'lam bisawab. Oleh karena itu di sini ditegaskan, kama qala sahibu Sofati Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang Sofati Zubat, wastathni maitan damuhu lam yasidi, maka kecualikanlah bangkai yang darahnya tidak mengalir, au la yura. Ini syarat yang pertama, poin yang pertama, au la yura bitorfi lamma yahsuli, atau benda najis itu tidak bisa dilihat dengan pandangan normal lamma yahsuli, ketika terjadi. Wallahu a'lam bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Ucapan saya pribadi dalam kajian fikih mampir malam ini. Kiranya mungkin ada yang mau diperluas atau dikaji atau mau dikritik pun boleh. Memang saya ada siap nih.
Silakan kawan. Ustaz Bayu, barangkali nambahkan Ustaz Bayu. Untuk menambahkan apa? Jarak waktu ini. Karena beliau sudah sangat siap untuk dikritik. Iya. Loh. Saya izinkan netizen bertanya dengan nada lembut. Izinkan. Jadi tadi ketika proses pembuatan kopi ini, yang buat udah melihat di toplesnya itu ada bangkai semut. Sebangkai itu. Karena malas memisahkannya, kalau semut hidup itu bisa ditok-tok-tok kan. Kalau udah mati, aduh udahlah. Ntar ngambang sendiri di air. Jadi akan saya keluarkan setelah dia mengambang. Maka bagaimana nasib minuman yang saya minum ini? Ya, kita kembali lagi ya ke si penanya tadi. Makanya kita harus fokus ke pembahasan syarat tadi yang kedua itu. Yang pertama tadi syaratnya kalau itu tidak diperbuat. Ternyata pertanyaan itu kayaknya disengaja ya. Udah tahu dia. Tapi tetap aja gula yang banyak semutnya itu dimasukkan ke kopi susu itu ya. Itu sudah hilanglah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ini yang tidak masuk kayaknya. Ketika dia sengaja, walaupun dia sengaja, tapi ke syarat kedua ini kayaknya dia tidak merubah kok. Tidak merubah kopi yang ada di situ. Jadi tetap hukumnya makfu gitu. Wow. Kiranya bisa difahami. Bukannya syarat ini adalah syarat agar bisa ditoleransi. Berarti kalau hilang satu, tidak bisa ditoleransi. Syarat kan harus terpenuhi kedua-duanya. Berarti kalau hilang satu, maka tidak bisa ditoleransi. Iya kan? Iya. Betul. Berarti kalau sudah sengaja dimasukin bangkai semut, tidak bisa ditoleransi. Karena dia tidak memenuhi salah satu syarat. Betul. Berarti saya minum atau tidak ini? Tetap minum sih. Cuman maksudnya di sini nih apa ya? Maksudnya syarat yang tidak dipenuhi alla yakuna bi fi'li. Tadi pelaku tuh sengaja gitu ya. Karena sudah melihat semut mati di toples gula. Semut mati. Iya. Diambillah. Yang kemudian ada niat nanti nanti Sangat sengaja. Tuk. Karena kalau hidup tek. Ya kan lari dia. Kalau mati ngambang. Lebih mudah ngambilnya. Tapi udah dimasukin ke air mutagoyir ini. Setelah itu dibersihkan enggak sama dia? Dihilangkan. Diambil apa itu namanya? Semutnya. Ya, dari keterangan sampean itu Ustaz, dengan dia mengambilnya, dia kan faktor kesengajaan sudah hilang. Gitu maksudnya. Ya, makanya saya berani menghukumi tetap suci, tetap boleh diminum, tetap marfum. Yang dimaksud di sini syaratnya itu sengaja, kalau itu sengaja dan kesengajaan itu namanya syarat, kenapa selesai Ustaz? Saya ajak netizen agar lebih teliti dalam mengkritik beliau. Enggak, mending bertanya ya. Karena mau minum. Iya. Kalau enggak mau enggak apa-apa sih. Biar saya minum. Enggak, betul itu. Jadi syarat itu kan, saya kembali, kalau tidak terpenuhi syarat kata sampean kan tadi sudah tidak makfu kan gitu. Iya. Tapi syarat di sini perlu diketahui bahwa syarat itu dari awal sampai akhir Ustaz. Sedangkan proses yang diceritakan itu belum sampai diminum sudah dibuang. Gini. Berarti syaratnya itu udah tidak full gitu. Hilang gitu syaratnya. Gini, kita ilustrasikan lagi. Konsep najis itu kan ketika air sudah terkena najis, maka ada nanti proses namanya tathir untuk mensucikannya. Tidak sesederhana najisnya diangkat terus menjadi suci kan? Karena sudah mutagoyir dengan najis tersebut. Menjadi air yang bernajis. Karena rasa-rasanya menghilangkan kenajisannya tidak sesederhana dibuang gitu aja. Nah, apalagi dia bukan jenis air yang mutlak. Dia air yang sudah mutagoyir ini. Itu rasa-rasanya udah nggak bisa lagi ditathir. Itu kalau dari awal kita menyepakati semut itu sebangkai itu. Bangkainya. Sehingga kalau ingin dipersingkat drama kita pada sesi kali ini,
Saya ingin bertanya dan minta fatwa. Ada nggak pendapat lain Ada. sehingga Boleh minum. Nah, terus sehingga kita tidak pengen bilang terjebak takut dikutuk. Tidak ingin terstuck dengan pendapat tersebut sehingga tidak bisa meminum kopi ini. Misal ada gitu pendapat bahwasanya oh najis itu apa bangkai semut nggak najis kok. karena tidak punya darah yang mengalir misalnya. Ya, bukan sekedar makfu. Kalau makfu kan najis tapi dimaafkan. Ya, monggo. Tadi Iya. ada kori Iya, kan pertimbangannya pertama tadi yang sampai seharusnya berhati-hati, tapi kok tadi kan sampai ngotot karena ini tidak memenuhi syarat. Yang pertama itu syarat la yakuna bi faidihi. Karena orang yang membuat kopi itu kan sengaja, udah tidak terpenuhi kan syarat, berarti tidak mampu. Di sisi lain, kategori lada masailah kan masih bisa masuk. Bahwa itu termasuk makfu gitu. Yang dicontohkan kan semut. Semut itu kan kategori kadzubab seperti lalat. Itu sudah masuk makfu sudah. Cuman masalahnya pertanyaannya yang agak ngotot, kan itu sengaja. Oke, sengaja itu kan syarat. Oke, syarat itu harus terpenuhi dari awal sampai selesai sholat kalau itu sholat. Sedangkan ini proses sebelum diminum sudah dibuang sama yang buat. Kan berarti syaratnya sudah putus gitu, sudah tidak berlaku. Tapi batas yang dinilai sebagai batas akhirnya di situ adalah minumnya, bukan tercampurnya. Ya, kita untuk menghukumi itu, kita bicara syarat dulu ya. Syaratnya sahnya sholat itu kan wudhu. Nah, wudhu ini dari waktu mau melaksanakan sholat sampai salam itu terpenuhi loh Ustaz. Kalau syarat ini bahasanya kan syarat ini harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Paham ya? Kalau syarat ini contoh yang bukan syarat, dia punya wudhu ketika sholat kentut. Berarti tidak memenuhi syarat ini. Maksudnya ternavigasi kan syaratnya. Ya. Nah, seperti ini dia sengaja masuk syarat itu. Dia sengaja. Ketika mau diminum, sebelum diminum mau disuguhkan sama contoh tadi ya, dibuang sama dia. Karena awalnya waktu dia mau ngasih gula, dia ada niat bahwa ini kan sudah mati, nantilah saya buang gitu. Saya melihat sih kekeliruannya di situ. Kalau misalnya sholat kan jelas awalnya takbir, akhirnya salam kan? Sehingga syarat itu harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Akhirnya berarti dalam hal ini karena itu menjadi syarat hanya sholat sampai salam kan gitu. Nah sekarang kita nih yang sedang kita bicarakan apa? Tercampurnya benda najis ke dalam air, kan begitu kan? Iya. Nah syaratnya adalah tadi itu hewannya itu bukan termasuk adalah hewan yang Poin bukan syarat tuh. Ya, Yang adalah dimafu. hewan yang tidak mengalir darahnya. Tidak ada masalah kan semua. Ya. Oke. Terus mana batas akhirnya ini? Itu kan Masuk ke syarat itu namanya. masuk ke syarat kan? Masuk ke syarat. Syarat yang pertama adalah Tidak disengaja. tidak disengaja. Nah, ini kan ada unsur kesengajaan. Yang dimasukkan. Terpenuhi itu syarat pertama tuh. Dalam arti berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang seharusnya tidak ada unsur kesengajaan, ngambil gula nih dimasukkan. Ternyata tidak sengaja di dalam gulanya itu ada semut. Tapi ini kan udah tahu ada semut, tetap dimasukkan. Nanti kalau ngambang baru gampang ngambilnya. Nah, dan yang kedua adalah apa? Yang kedua. Berubah. Syarat kedua. Saat merubah, yang kedua adalah merubah. Tidak masuk lah itu. Dalam hal ini tidak sampai merubah. Tidak masuk. Jadi penekanannya pertanyaan Ustaz Bayu itu syarat ini loh tidak masuk. Kok berani saya? Oh silakan minum aja. Saya tetap punya husnudzon itu tetap boleh diminum tahara gitu. Nah yang ditanyakan Ustaz Bayu ini gimana keterangan implisitnya itu untuk saya mengatakan boleh itu. Sama dengan sampai boleh minum. Apa dasarnya itu? Nah, kalau saya pakai madzhab Maliki, lebih gampang kata saya. Jadi walaupun air itu yang tidak dua kula, kalau kemasukan najis, tidak najis selagi tidak berubah warna, bau, rasa, selesai. Jadi mau kejatuhan kayak cicak di situ Ustaz Bayu. Jelas-jelas najis tuh. Kalau tadi itu kan masih
apa bangkai syaratnya begini panjang tuh kan. Tapi mazhab Maliki lebih gampang lagi. Air sedikit kemasukan najis tidak auto najis selagi tidak berubah warna, bau dan rasanya. Nah, ini kan kemasukan semut, bangkai semut maksudnya. Bangkai semut itu kan najis. Tapi ketika dia masuk ke dalam air selagi tidak berubah warna, bau atau rasanya, maka tetap dihukumi suci bahkan. Itu Bukan najis yang dimaafkan, suci. lintas mazhab. Maksudnya beliau ini mungkin yang Syafi'i punya Ustaz. Oh, Sesuai iya. dengan takrirat nih. Ya, tidak tahu saya. Kalau saya hanya husnudzon aja bahwa itu apa tetap bisa dikonsumsi air itu walaupun ada faktor kesengajaan itu. Karena menurut saya kesengajaan itu tidak berlarut sampai diminum menurut cerita pertanyaan itu. Kecuali dia sengaja masukkan gula biar diminum Ustaz Bayu dan tidak apa-apa. Nah itu tidak berani saya. Tapi ke dalam alur pertanyaan tadi kayaknya, oh nanti mau saya keluarkan itu, itu yang membuat saya agak membolehkan lah tetap dihukumi. Ya berarti kan antum ada kesulitan di situ, Iya ya. sehingga ya nggak bisa dipaksakan juga lah dengan mazhab Syafi'i. Ya, kalau saya tadi sih menawarkan Tinggal nyari mazhab tadi Maliki, ya kan Nah, seperti itu. iya, soalnya kan tidak masuk ke apa ya? Tidak termasuk talfik kan tapi ini, artinya itu masih aman. Walaupun maksudnya jangan disengaja juga. Nanti misalnya nih, mama jual soto. airnya sampai 2 bulan. Lalu kemarin katanya pengajian itu kalau ikut mazhab Maliki tidak apa-apa dimasukkan najis selagi tidak berubah warna, bau dan rasa tetap aman kok. Diambil cicak dimasukin misalnya. Itu diambil lagi mamam tuh kuah cicak misalnya. Maksudnya apa ya? Takutnya jangan disengaja juga. Jadi pemasukan idenya sampean gimana? Kesulitan saya ini. Husnudzonnya Sederhananya saya ini. memang banyak pendapat-pendapat mazhab Syafi'i yang memperketat dalam bab air. Karena di daerah beliau dakwah ya memang banyak air. Ketika mazhab Maliki merasa di tempatnya sedikit air, sehingga banyak diskon-diskon yang tersedia. Jadi bukan sekali dua kali Imam Ghazali menganjurkan, oh untuk bab ini kita pakai mazhab Maliki aja ya. Jadi bukan sekali dua kali. Dan itu hal yang lumrah. Karena bermazhab Syafi'i kan bukan menjadikan mazhab Syafi'i sebagai satu-satunya mazhab yang kita pakai, tapi menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab pendapat utama yang ketika ada beberapa kasus kita agak kesulitan, itu boleh intikal sesekali. Sehingga walaupun antum sesyafi'i itu, tapi janganlah membela mati-matian dengan narasi bifi'lihi itu tidak berlaku setelahnya. Karena agak aneh gitu kan. Hanya dengan menyingkirkan semut terus diminum itu menghilangkan ketidaknajisan air kopinya. Itu agak-agak sulit tuh saya mencernanya. Karena nanti di episode berikutnya tentang tathir, untuk menghilangkan najis harus ada tulul mukus kalau mau dihilangkan. Dan tulul mukus lamanya didiamkan, kayak ada tikus masuk ke pinguin, nyebut merek, apa itu? Tandon oren. Ada yang warna biru. Iya. Harus orange. Kan kadang semutagoyir itu akhirnya. Tapi ketika ditulil mukusin, dibiarin lama-lama, nah bisa hilang. Sedangkan semut tadi, Udah sampai lama. ya. Jadi rasa-rasanya enggak belum. Oke, nanti bisa kita bahas lagi buka kitab-kitab yang lain karena PDF saya di situ semua. Lagi dibagi. Ya baik, semoga bermanfaat. Untuk lanjutannya kita kaji bersama. Intinya kita fokuskan ke syarat nomor 1 itu. Allah yakuna bifi'lih, ini solusinya gimana? Kalau bisa ndak pindah mazhab, ya kita usahakan ndak tetap dari Syafi'iyah tapi dari kaul-kaul yang ashabus Syafi'iyah. Ya, nanti Itu. kita Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf oleh Al-Ustaz Adnan Faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Al-Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya pegang kitab Sirajut Thalibin atau syarahnya Minhajul Abidin yang seperti ini, teman-teman. Bisa dibuka di halaman ke 128. Untuk yang baru bergabung barangkali
Saya ringkas dari awal pertemuan kita. Minhajul Abidin ini adalah kitab yang secara umum pembahasannya adalah tentang ilmu tasawuf, yang mana Imam Al-Ghazali menjelaskan ada akobah-akobah, jalan terjal yang harus dilalui oleh setiap hamba untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Ada 7 tangganya itu. Tangga pertama adalah ilmu wal ma'rifah. Kita harus melalui proses pengetahuan. Alasannya karena 2 hal, kata beliau, kenapa kok harus ilmu dulu. Yang pertama adalah karena dengan ilmu itulah kita tahu bahwa ibadah kita ini sah atau tidak. Baik itu ibadah zahir ataupun ibadah batin, dalam hal ini ibadah hati ya. Kemudian yang kedua, alasan Imam Al-Ghazali kenapa kok ilmu harus didahulukan adalah karena dengan ilmulah rasa khosyah dan mahabbah kita kepada Allah itu muncul. Nah, sementara tanpa ilmu, ucapan-ucapan seperti saya takut kepada Allah itu semua hanya template, hanya copy paste saja. Itu kemarin sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk ke akobah yang kedua. Akobah yang kedua ini harus dilalui oleh setiap hamba, setiap abdun adalah setelah melalui ilmu kita harus masuk ke tahapan berikutnya, yakni taubat. Atau taubah bahasa Arabnya ya. Taubah ini kenapa kok harus dilalui? Alasannya kata Imam Al-Ghazali yang pertama adalah karena pada dasarnya ibadah itu ringan sekali menjadi berat karena adanya dosa. Dosa ini harus ditaubatin, kata Imam Ghazali begitu. Lalu alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua akan kita baca dalam pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wasani, alasan yang kedua minal amroin, dari 2 perkara atau 2 alasan. Innama talzamuka at-taubatu, taubat itu menjadi wajib untukmu. Alasannya adalah lituqbala minka ibadatuka, agar ibadahmu itu diterima. Wah, ini menarik nih. Jadi tidak hanya sah secara fikih yang ya notabene sepertinya relatif mudah karena nampak ya. Kalau kita mau berbicara sah atau tidak ibadah ini, dari sudut pandang fikih itu lebih mudah karena nampak. Oh, penuhi syarat-syarat ini, penuhi rukun-rukun ini, jangan melakukan perkara ini. Oke, itu lebih mudah. Tapi, apakah ibadah ini diterima atau tidak? Nah, ini yang agak sulit dan rumit. Gabungan. Kata Imam Al-Ghazali di sini, caranya agar ibadah itu diterima adalah harus prosesnya taubat dulu. Alasannya kenapa kok taubat itu menjadi pintu yang membuka ibadah itu diterima oleh Allah? Nah, beliau membuat satu contoh, membuat sebuah analogi. Kata beliau, fa inna rabbad daini la yaqbalu al-hidayah, karena sesungguhnya pemberi hutang itu pada dasarnya dia tidak akan menerima sebuah hadiah, sebuah pemberian. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irdaul khusumi fardun lazimun. Demikian juga taubat itu dari orang yang sudah melakukan maksiat atau memuaskan lawan itu adalah sesuatu yang wajib. Wa ammatul ibadati allati taqsiduha naflun. Banyaknya ibadah yang kita lakukan ini maksudnya itu tujuannya sebenarnya adalah ibadah-ibadah yang dimaksud yang banyak di sini adalah ibadah yang sunnah. Fa kaifa yuqbalu minka tabarru'uka wad dainu 'alaika halun lam taqdih. Bagaimana mungkin hadiahmu yang berupa ibadah-ibadah sunnah yang banyak itu bisa diterima sedangkan engkau masih memiliki hutang yang belum kamu bayar. Kira-kira begini contoh-contoh sederhana yang beliau maksud ya. Ibaratkan begini, saya pernah melihat satu kasus ya. Ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di satu tempat. Ada orang ini kalau bahasa Maduranya berbe. Kalau bahasa Jawanya itu terater. Oh, terater. Ater-ater, kok terater? Ater-ater. Biasanya kalau 17-an ngirim bubur merah putih, itu kan. Kemudian apalagi kadang ngirim bubur yang ada kacangnya, ada potongan telurnya dan sebagainya itu. Nah, suatu ketika di satu tempat itu saya melihat ada orang ngantarin itu ke seseorang. Saya tidak sebutkan subjeknya siapa. Lalu setelah orang yang memberi itu pergi, ini makanan ini tidak mau dimakan.
Saya ngapain lu makan ini? Loh kenapa emangnya, kata saya? Oh dia aja hutangnya ke saya banyak, mau sok-sok sedekah. Maksudnya tanggungan kewajiban dia itu masih banyak kepada orang lain, termasuk kepada orang itu sendiri. Sehingga seharusnya langkah yang dia lakukan adalah tunaikan dulu kewajibannya, baru kemudian memberi hadiah. Nah, kira-kira begitu contoh yang ingin diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu hutangnya saja belum dibayar, tapi sudah mau sedekah ke sana, sedekah ke sini, coba dibayar dulu hutangnya. Dalam hal ini, taubat itu ibaratkan hutang yang wajib kita laksanakan. Sedangkan hadiah-hadiah yang kita berikan itu adalah amaliyah-amaliyah sunnah yang banyak kita lakukan. Dia belum pernah masuk ke akubah pertama, misal ilmu saja mungkin jarang. Kemudian apalagi taubat. Jarang sekali orang betul-betul masuk ke akobah taubat itu, terutama saya pribadi lah. Kemudian masuk bab taubat saja belum. Artinya kewajiban kita kepada Allah belum ditunaikan, tapi sudah sok-sokan mau melaksanakan banyak ibadah sunnah yang lain. Nah itu ibaratkan seperti Imam Ghazali tadi, kata beliau, seperti orang yang punya hutang, hutangnya dibayar, tapi sudah mau sedekah yang macam-macam, yang aneh-aneh itu. Bayar dulu kewajibannya, kira-kira begitu. Bagaimana mungkin itu akan diterima? Wa kaifa tatsuruku li ajlihi al halal wal mubah, atau supaya gampang bacanya, wa kaifa tatsuruku al halal wal mubah li ajlihi. Bagaimana mungkin kamu meninggalkan perkara yang halal dan perkara yang mubah karena perkara tersebut, satu perkara ini, wa anta musirrun ala fi'lil mahdzuri wal haram, sementara engkau itu masih bermukim, masih merasa enjoy, masih terjebak di dalam kubangan perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh Allah dan juga perbuatan-perbuatan haram. Nah, di satu sisi kita mau meninggalkan. Di sisi lain kita mau melakukan perkara halal atau mubah. Dalam hal ini perbuatan sunnah-sunnah itulah, amaliyah-amaliyah yang banyak itu. Tapi di saat yang sama kita masih dalam keadaan kotor dengan banyaknya perbuatan-perbuatan yang haram yang kita lakukan dan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini agak kontradiktif, soalnya Imam Ghazali ingin bilang begitu. Kamu ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dilanggar juga aturan-aturannya Allah. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tuthni alaihi, dan bagaimana mungkin kamu itu akan bermunajat kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah dan juga memuji kepada Allah, wa huwa, sedangkan Allahnya sendiri, wal iyadu billah, alaika, kepadamu, sedang ghadbanu, sedang dalam kondisi marah. Allah itu sedang murka. Bagaimana mungkin kita kok bisa-bisanya mulut kita itu memuji Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, padahal pada saat yang sama kalau kita tahu Allah itu sedang marah sebenarnya. Fahadza dhahiru halil usah. Ini ialah satu kondisi yang nyata sekali dari orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat atau orang durhaka, yang al-musirrina 'alal maksiyah, yang sedang tenggelam dalam perkara-perkara maksiat. Artinya dalam pandangan Imam Ghazali itu sering melihat orang-orang yang seperti ini. Di satu sisi dia sering bermunajat kepada Allah, wiritan misalnya, baca doa, memuji-muji Allah, tapi dia tidak sadar loh bahwa sebenarnya Allah itu sedang marah. Loh, marah kenapa Allah? Karena kita belum menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dalam hal ini adalah taubat. Jadi taubat dulu. Imam Ghazali kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya kewajiban itu sudah ditunaikan, kewajiban taubat itu sudah ditunaikan, sehingga dosa-dosa tidak ada, dalam tanda kutip Allah juga tidak marah lagi kepada kita, baru dengan mudah Allah menerima taubat, menerima ibadah-ibadah kita. Kira-kira begitu. Kemudian ini mau kepanjangan enggak ya? Kepanjangan kayaknya. Hah? Kepanjangan. Enggak, kamu yang ngantuk sebenarnya. Enggak. Fa in kulta. Gua merokok soalnya. Fa in kulta. Kamu nanya. Kalau kamu bertanya nih, fama makna taubatin nasuh? Apa maknanya taubat nasuha itu? Nah, ini kan sering mungkin ditanyakan oleh orang-orang. Taubat nasuha itu apa sih sebenarnya? Wa ma yanbaghi lil abdi ay yaf'alahu, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba hatta yakhruju minaz dzunubi kulliha, sehingga semua dosa-dosanya itu menjadi hilang, menjadi keluar, terhapuskan semua.
apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Fa'akulu, nih gue jawab, kata Imam Ghazali. Amma taubatu, taubat itu fa'innaha sa'yun min masail qalbi. Taubat itu salah satu usaha dari amal-amalnya hati. Jadi taubat atau tidak taubat itu urusan hati sebenarnya. Dalam arti begini berarti teman-teman, kita tidak bisa memvonis orang itu taubat atau tidak. Karena itu urusan hati. Urusan hati ini sama-sama tidak ada yang tahu. Pada tak etemon lah, bahasa Inggrisnya gitu kira-kira. Jadi jangan memvonis orang misalnya, oh itu belum taubat, belum tentu. Nah, karena itu urusan hati. Wahya inda tahsili fi qaulil ulama. Adapun taubat itu menurut data yang kami peroleh dari kaulnya ulama, data-data yang kami peroleh dari pendapat-pendapatnya para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua para ulama tersebut, adalah tanzihul qalbi anil dzambi. Taubat itu adalah mensucikan hati dari dosa. Titik. Kemudian qala syekhuna rahimahullahu fi haddi taubah. Kemudian guru kami kata Imam Ghazali rahimahullah, yang kalau kita lihat di syarahnya namanya adalah Syekh Abu Bakar At-Turtusi. Beliau memberikan batasan taubat itu apa sih? Taubat itu menurut guru beliau ini yakni Syekh Abu Bakar At-Turtusi, innahu tarku ikhtiyari dzambin, yakni meninggalkan dosa secara sengaja, ada ikhtiarnya di situ. Nah, ini ikhtiar kalau kita akrab dengan ilmu tauhid tahu istilah ikhtiar. Ikhtiar ini pilihan dengan sadar. Seperti saya sekarang nih bisa saja melakukan ketaatan, bisa saja melakukan kemaksiatan. Lalu tanpa ada paksaan, dengan unsur kesengajaan, saya sengaja memilih melakukan perbuatan taat misalnya. Nah, itu namanya ikhtiar. Ada pilihan di situ. Nah, taubat itu innahu tarku ikhtiyari dzambin, yakni meninggalkan dosa secara sadar gitu. Berarti seperti itu. Yang mana dosa itu sabaqu mithluhu anhu manzilan suratan. Yang mana dosa-dosa itu sudah dilakukan sebelumnya ataupun dosa-dosa yang serupa ya, dosa-dosa yang serupa yang dalam hal ini manzilan kemudian suratan. Dosa yang sederajat, satu level kira-kira begitu, walaupun bukan dosa yang sama persis seperti itu, tapi sederajat, nanti ada contohnya di belakang, atau suratan, sama bentuknya. La, jadi ada lanya. Manzilan, Ustaz. Manzilatan la suratan. Enggak, kalau di sini manzilan suratan, atau kalau di syarahnya manzilatan suratan gitu. Sini ada lanya, kayak kontradiksi itu. Itu manzilahnya aja, bukan gambaran lah. Ya, tadi saya sudah lihat itu, tapi saya pikir-pikir walaupun sepintas ya. Bentar, saya lihat lagi di ininya ya. Selevel tapi bukan semacam. Ada lanya kalau di sini. Semacam. Oh, semacam. Ya mungkin la ala sawab ya seperti itu. Manzilatan la suratan begitu ya. Jadi dosa yang dimaksud itu satu level tapi beda derajat. Bukan satu derajat tapi beda bentuknya, beda contohnya. Kayak misalnya saya sekarang alhamdulillah sudah berhenti nyabu. Alhamdulillah. Misalnya begitu. Terus gimana? Tapi sekarang saya nyimeng. Lah sama aja. Itu kan bentuknya beda. Betul enggak nyabu lagi, tapi nyimeng misalnya. Nah, itu kan apa istilahnya? Selevel lah kira-kira dosanya itu. Yang mana meninggalkan dosa tersebut ta'dziman lillahi ta'ala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa hadaron min sakhotih, dan juga dia meninggalkan hal itu semua karena takut dari murkanya Allah. Oke, itu pengertiannya ya, itu pengertiannya. Falaha idzan arba'atu syara'id. Oleh sebab itu, dari pengertian tadi itu, maka ada 4 syarat untuk melakukan taubat nasuha. Ada 4 syarat. Ihdaha, yang pertama adalah tarku ikhtiyari dzambi wa huwa ayyuwattina qalbahu. Yang pertama adalah meninggalkan dosa itu dengan sengaja. Yang dimaksud meninggalkan itu gimana? Ayyuwattina qalbahu, yakni dia itu harus mengikrarkan di dalam hatinya bahwa saya harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi di sini bahasanya ayyuwatina. Di sini maksudnya adalah dia berikrar. Dia betul-betul
berjanji dengan dirinya sendiri di dalam hatinya untuk tarkuh tiari dzambin. Kemudian wa yujarrida azmahu, dan juga membersihkan keinginannya ala annahu la ya'udu ila dzambi albattata. Dia membersihkan keinginannya untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya sama sekali. Nah, itu poin besarnya yang digarisbawahi. Jadi yang pertama, bagian yang pertama ini ada dua kriterianya. Yang pertama, dia berikrar, tidak ngulangin lagi. Yang kedua, harus betul-betul bertekad, tidak mengulangi lagi sama sekali. Oke, itu poin besarnya. Kemudian keterangan lanjutnya adalah fa amma in taraka dzamba wa fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaihi. Adapun jika seorang hamba itu sudah meninggalkan satu dosa, tapi terkadang dia itu kembali lagi ke dosa tersebut, au la ya'zimu ala dalika, atau ya betul ya. Soalnya di situ apa? Soalnya kalau di sarahnya itu kok awalan ya'zimu. Kalau di matannya au la ya'zimu ala dalika, atau tidak terbesit untuk mengulangi dosa tersebut, bal ya taruddadu, tapi dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu, ini bisa enggak ya, bisa enggak ya? Enggak ada kemantapan di situ. Ragu-ragu untuk meninggalkan dosa tersebut, fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'ud. Sehingga boleh jadi dosa tersebut akan terjadi di kedua kalinya, akan terulang lagi, kira-kira begitu. Fa innahu mumtani'un anid dzambi. Nah, hal yang seperti itu, sekalipun dia sudah tercegah dari perbuatan dosa, akan tetapi ghairu ta'ibin minhu, dia tidak termasuk sebagai orang yang sudah bertaubat. Artinya apa? Dia sudah berhenti nih dari perbuatan dosanya. Memang pertama, kalau dia ragu-ragu sehingga ada kemungkinan membuka peluang di depan itu, di masa yang akan datang dia mengulangi lagi, padahal faktanya dia tidak pernah mengulangi dosa itu lagi, maka sekalipun dia tidak pernah mengulangi dosa itu, tetap disebut bukan orang yang bertaubat. Bisa dipahami ya? Agak susah nih saya ngomongnya. Jadi kira-kira begitulah. Misalnya nih, dulu saya pemabok, sekarang, ini contoh saja ya, sekarang saya sudah berhenti. Nah, berhentinya saya ini, saya maksudkan untuk bertaubat sebenarnya, tapi dalam hati ragu, ada keraguan masih. Yang mana dari keraguan itu kan membuka celah ke depannya, oh, ada potensi dong diulangi lagi. Walaupun faktanya tidak saya lakukan itu disebut orang yang belum bertaubat, sekalipun sudah tidak melakukan dosa itu. Belum, saya ingat ini. Kemarin saya lihat video itu. Ada apa namanya, orang bikin video itu kan di depan cermin. Set, 1 hari berhenti merokok. Set, hari kedua berhenti merokok. Set, hari pertama berhenti merokok. Fred, hari pertama berhenti merokok. Gitu, set, hari pertama terus itu kan. Ternyata dia itu melanggar janjinya itu. Itu tidak ada azam berarti ya. Tidak ada azam. Berarti itu belum bertaubat. Aduh. Wajib nih. Apa sih, rokok kah? Dalam konteks rokok. Oh ya, tergantung lah. Ya, kalau yang bilang itu pendapat yang haram, rokok adalah pendapat haram, ya harus bertaubat. Nah, ini kan istilah kan. Mubah kan? Paling rendahnya makruh. Rendahnya makruh. Di depan kamera? Hah? Kalau di depan kamera? Kalau di depan kamera itu etika, bukan hukum. Etika. Nah, mungkin satu saja ya paling ya dari syarat-syaratnya taubat. Di depan kamera merokok bid'ah. Bid'ah ya. Bid'ah. Ya bid'ah. Nabi tidak pernah lakukan. Ya kan bid'ah bukan hukum. Iya, kan satu kondisi. Kalau hukumnya makruh. Gimana? Nih selesaikan satu aja. Perlu penekanan soalnya syarat-syarat tobat. Iya. Apalagi yang nomor 4 itu keren sekali. Iya. Atau sebutkan aja 4 apa aja itu. Secara umum aja ya. Ini saya tidak baca teksnya ya. Intinya begini. Syarat yang pertama tadi sudah kita jelaskan bahwa kita harus meninggalkan dosa itu dengan unsur kesengajaan, dengan keyakinan yang mantap, tidak membuka peluang di masa yang akan datang akan mengulangi lagi. Nah, tutup tuh kemungkinan itu. Ini aja udah susah tuh. Aduh, susah sekali. Ya Allah. Makanya mungkin agak susah saya ngomongnya ini karena saya belum taubat. Ini kan kita belajar bareng ya, tidak bermaksud menggurui atau apa. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud
meninggalkan perbuatan maksiat itu, taubat itu adalah dosa yang memang sudah nyata dilakukan sebelumnya. Bukan yang tidak pernah dilakukan. Saya ini tidak pernah mabok nih. Saya kan berhenti sekarang. Itu tidak bisa dikatakan bertaubat. Tapi namanya adalah muttaqi. Orang yang bertakwa, orang yang menjaga diri lah. Enggak, ini agak Nah, jadi yang dimaksud yang kedua itu, yang dimaksud taubat itu adalah meninggalkan dari perkara yang memang sudah nyata, sudah dilakukan sebelumnya, perkara haram tersebut. Kalau contoh-contohnya nanti ada di situ. Ini secara umum aja, gambar umum. Yang ketiga, tadi saya katakan ada tindakan sadar di situ untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Jadi bukan unsur keterpaksaan. Contohnya di sini adalah seperti orang yang sudah tua renta misalnya. Saya mau bilang tua bangka tadi sebenarnya. Tua renta. Bangka boleh, bangke yang tak boleh. Ada nih misalnya kakek-kakek masa mudanya dia berzina, mabok. Misalnya begitu. Setelah sudah tua, kekuatannya sudah tidak ada sehingga tidak bisa lagi berzina. Bukan tidak mau, ada kemauan, tapi udah tidak mampu. Atau dulu waktu banyak uang, contoh yang lainnya, banyak uang, bisa beli perempuan misalnya, bisa mabuk-mabukan. Sekarang alhamdulillah sudah berhenti. Loh, kenapa kok berhenti? Uangnya habis. Misalnya, itu bukan taubat tuh namanya. Bukan berhenti dari perbuatan maksiat. Nah, jadi harus ada tindakan sadar yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan perbuatan dosa itu karena ta'dziman lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla. Memang betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena selain Allah. Misalnya apa? Tiba-tiba taubat nih. Biasanya ketangkap KPK, tiba-tiba di syuting kamera, langsung pegang tasbih pakai kopiah. Biasanya kan begitu tuh. Koruptor tuh. Hati-hati Anda. hati loh. Atau dia meninggalkan dosa itu supaya dipuji orang. Supaya mendapatkan kedudukan, supaya mendapatkan duniawi misalnya. Atau karena tekanan dan ancaman orang, dia takut. Awas kamu ya, kalau minum lagi saya kurung kamu di rumah, misalnya kata orang tuanya. Akhirnya berhenti dia. Karena takut orang tuanya, bukan karena Allah. Itu belum tobat namanya. Nah, itulah kira-kira gambaran umumnya yang akan kita ulas lagi di pertemuan yang akan datang. Mana, Ustaz? Ada tambahan, Ustaz Bayu? Ya, tadi terbesit pertanyaan di benak saya tentang Enggak bisa. mana motif yang baik dan lebih baik kita taubat dari karena takut azab Allah atau karena ingin tadi takziman billah. Itu nanti sudah terjawab, ya kan? Dua-duanya malah takziman dan takut juga dengan azab. Tapi ada nanti tingkatannya, Ustaz Bayu. Ada tingkatannya di lanjut dulu. Tapi karena itu pakai dan ini kan menuntut adanya pembeda antara yang pertama dan yang kedua. Saya pengen penjelasan lebih lanjut dari Sangkori untuk poin yang takzimannya ini. Untung saya sudah belajar, Ustaz Bayu. Untung udah belajar. Ini bukan kritik, soalnya sudah saya bertanya dengan nada lembut. Iya. Sehingga gimana sih memaknai yang jelek gitu tentang takziman dihakillah atau takzimanillah ataupun singkat kepada Allah itu biar nggak sama dengan takut dengan azab Allah gitu. Iya, seperti itu. Jadi di sini di sarahnya Sirajul Thalibin ini, Syekh Ihsan Jampes ini sebenarnya juga ngutip Imam Ghazali ya. Jadi ada keterangan yang beliau kutip, yakni pendapatnya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau menjelaskan ada 3 macam tingkatan taubat. Yang pertama disebut taubah, yang kedua disebut inabah, yang ketiga disebut aubah. Taubah, inabah, aubah. Taubat itu apa? Taubat itu dia berhenti dari dosa-dosanya itu semua karena takut dengan siksaannya Allah. Itu yang pertama, yang disebut dengan taubat. Takut siksanya Allah, kita lah itu, paling tidak itu kita lah. Kalau masuk ke situ, di situ. Kemudian level yang kedua, yang disebut inabah itu adalah ketika dia berhenti dari dosa-dosanya itu semua karena dia berharap mendapatkan pahala dari Allah. Setelah dosa-dosanya hilang tuh dia pengen dapat pahala yang banyak dari Allah.
ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi motifnya tadi itu masih motif selain Allah kan sebenarnya. Walaupun itu juga bagian dari sesuatu yang sudah Allah janjikan. Tapi tidak murni karena Allah nih. Nah, yang ketiga ini sahibu aubah adalah orang yang meninggalkan semua perbuatan-perbuatan haram, perbuatan maksiatnya itu adalah karena memang betul-betul karena Allah Ta'ala. Allah perintahkan, saya ikut. Allah larang, saya tinggalkan. Berarti ta'dziman lillahi ta'ala. Nah, itu yang dimaksud tuh. Jadi ada taubah, inabah, aubah. Arti katanya begitu. Secara kata perintah fil amr, tubu ilallah, itu ada lagi yang lebih keren. Ubu ilallah. Apa ya ubu? Ya. Ubu. Obat, oi. Innahu awwab dan ada. Ya, tapi kan kalau kita melihat karena taubah itu level yang paling standar ya, itu jadi tolak ukurnya. Makanya perintahnya di Quran itu kan tubuh. Mana tadi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya itu taubat. Ya, adapun mau sampai di makom yang inaba ataupun aubah itu bukan kewajiban sudah itu. Yang kewajiban itu taubatnya itu. Itu sudah makom spiritual lah, sudah melebihi dari apa yang Allah perintahkan. Allah. Kalau boleh saya tambahkan itu, saya pikir ini penting, bukan penting ini kayaknya. Banyak di antara kita ini termasuk kemungkinan besar, dan saya sering mendengar juga bahkan kalangan santri ataupun itu ustadz mengira dari sisi bahasa, kembali lagi ke Ustadz Bayu tadi sangat teliti beliau itu. Kebanyakan orang itu di saat dia berdakwah atau menyampaikan taubatan nasuha. Karena dia pikir mau taubah itu kan wanas. Jadi harus nasuha gitu. Yeah. Ya, sehingga orang itu terbiasa taubatan nasuha. Seakan-akan ada haknya, ada tak marbutahnya. Padahal kalau kita lihat di teks Al-Qur'an, taubatan nasuha. Jadi bukan nasuha. Yeah. Nah, itu satu. Kedua, saya ingin juga lebih memperluas dan memperpanjang. Bukan panjang luas dalam segi. Iya. Kalau dari sisi bahasa, kenapa taubatan tuh kok ndak nasuha gitu, Ustaz? Silakan Ustaz. Katanya dia mau Benda. perdalam. Iya, maksudnya biar pengen tahu. pengen tahu dari sisi bahasa. Kok taubatan tuh kan manas. Kok nasuha gitu? Kok ndak nasuhatan gitu? Nasuha itu Walaupun sebentar misalnya, walaupun kita yakin secara teks yang betul tuh nasuha, tidak ada tak marbutohnya. ya, Tapi, jadi ada beberapa bentuk isim sifat, di antaranya fa'ul, yaitu mustarok antara muzakkar dan muannas. Jadi nggak perlu ditambahin kemuannasannya. Itu nasuha. Jadi nggak perlu tambah nasuhatan. Iya. Karena memang dia semustarok itu bentuk isim sifat berbentuk fa'ul. Termasuk isi mubalaghah itu Ustaz ya. Bisa jadi. Jadi Belum pasti. taubatan nasuh yang betul-betul, kalau dari sisi arti itu nasuh itu murni artinya Ustaz kan. Nasuha itu taubat yang betul-betul murni gitu. Nah, wallahu alam nanti murninya itu klasifikasi di mana, apa taubah, inabah atau aubah gitu. Wallahu alam itu yang saya perlu tambahan untuk kajian saya pribadi, untuk teman-teman juga seperti jangan kita salah bahasa. Mari kita taubat nasuha. Salah itu kalau dalam sisi bahasa Arabnya. Ya. Jadi jangan berpikir karena taubat itu manas harus dikasih tak marbutoh kata Ustaz Bayu itu. Tapi untuk ngomong-ngomong tentang itu, nasuha, Gitu itu ternyata nggak selamanya di akhir itu harus manas. Ada kita mengenal tak marbutoh jenis dorbah, satu pukulan. Iya. Nah, sehingga ada juga di akhir Iya. itu sakit. Nah, Sakta. Biasanya banyak Wa ma adraka ma hiya. banyak suku-suku tertentu. Kaki maksudnya suku Ustaz. Ya, Kaki. Suku. Sokoh. yang menyukai huruf H di akhir. Oh gitu. Gitu ya. Nah, Marsieh misalkan. Oh iya. Ya. Jadi nasuhahnya bisa jadi nggak bermaksud ke muannas. Mungkin bisa jadi ke muannas. Sehingga perlu diedukasi. Ya, edukasi. Terima kasih itu ya tambahannya. Mungkin karena ada yang keburu mau ruku ini Ustaz. Saya mau sujud. Boleh mau ruku. Tutup sama koriknya lah.
Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk dekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Kita tutup amin. dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipecat ya. Oh iya. Dan angkat telunjuk.